Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di Pastor Message untuk tahun 2022 ini. Ya, suatu anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Tahun 2022 gereja kita mencanangkan dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Katakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kata yang pertama, kata bangkit. Saya akan soroti kata bangkit. Di sini Tuhan berikan dua pengertian arti kata bangkit. Bangkit yang pertama adalah bangun dari kematian. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kita buka di Roma 6 ayat yang kelima dan 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dikatakan di sini kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Artinya kita juga mati bersama Yesus. Mati atas apa? Mati atas dosa-dosa kita. Judul perikop Roma 6 ini di Alkitab Hidup Berkelimpahan itu lebih jelas, dikatakan mati bagi dosa, hidup dengan Kristus. Jadi kita harus matikan tubuh dosa kita. Tubuh dosa kita itu hilang kuasanya atas kita karena sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh tubuh dosa. Kita tidak boleh menghambakan diri lagi kepada dosa. Kemudian mati atas ego kita. Mati atas ego kita lihat di Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama dengan kebangkitannya itu berarti menjadi serupa dengan Kristus. Hari lepas hari kita dibentuk. Kita kosongkan diri kita tanggalkan keegoan kita, dan kita belajar untuk setiap hari diperbaharui pikiran dan perasaan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu artinya kita bangkit dari kematian, bangkit dari ego kita untuk kita gantikan dengan menjadi serupa seperti Kristus. Kemudian arti kata bangkit yang kedua adalah bangun dari posisi tidur atau posisi duduk. Ya, orang bangkit akan tegak berdiri dan bisa berjalan dan berlari. Nah, kita coba lihat di Yeremia 48 apa yang arti kata bangkit ini. Artinya bangkit dari posisi tidur atau duduk itu bicara kenyamanan. Ya, kan kalau nyantai duduk, tiduran, ya saudara, itu bicara mengenai kenyamanan. Yeremia 48 katakan, Yeremia 48 ayat 11, Moab hidup aman. Dari sejak masa mudanya dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Ya, di sini katakan Moab ini hidup nyaman, aman sejak masa muda. Nah, kekristenan kita bukan setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terus kita kita tidak melakukan apa-apa karena kita sudah selamat. Tapi ada sesuatu yang dituntut dari kita untuk kita belajar tadi katakan mengenal penderitaannya juga, untuk satu dalam penderitaannya, mengenal salibnya juga. Nah, di sini dikatakan
Kalau ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu akan membentuk kita, mendewasakan kita. Ya, seperti Moab di sini pakai perumpamaan anggur. Anggur itu kalau ngentel, saudara, di atas endapan, itu kualitas dari anggur itu tidak akan sempurna dirasakan gitu. Jadi kalau orang ahli anggur, dia akan minum, sebelum minum itu akan diputar dulu dengan gelas yang khusus untuk gelas wine ya saudara, gelas anggur, dan itu akan keluar aroma yang menentukan seberapa bagus kualitas anggur itu. Dan setelah itu baru diminum, jadi akan rasakan gitu. Nah, ini menjadi gambaran buat kita. Kekristenan kita bisa dirasakan nggak oleh lingkungan sekitar? Baunya bagaimana, saudara? Apakah kita disukai di lingkungan kita? Apakah kita menjadi berkat di lingkungan kita? Nah, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai bersatu dengan penderitaannya, mengenal penderitaannya. Nah, supaya itu akan membentuk kita, supaya kita mempermuliakan Tuhan dengan rasa dan bau yang bisa dikenali bahwa kita adalah anak Tuhan. Nah, kemudian dari Yesaya 60 ayat 4 juga dikatakan, Yesaya 60 ayat 4, bangun dari posisi tertunduk, saudara. Yesaya 60 ayat 4 dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi dikatakan di sini bahwa kita harus mengangkat muka kita, posisi bangkit mengangkat muka. Kalau kita tertunduk, kita akan melihat pada diri sendiri. Kita fokus dengan diri sendiri. Nah, Tuhan mau kita mengangkat muka kita dan melihat ke sekeliling. Ayo bangkit. Jiwa-jiwa sedang Tuhan kirimkan. Karena kegelapan sedang menutupi bumi, dikatakan Yesaya 60 ayat 2 tadi. Kegelapan meliputi bumi. Tapi terang Tuhan yang ada pada kita, itu harus terbit untuk memberi terang buat kegelapan yang ada di bumi. Jadi mari kita sama-sama kita responi apa yang Tuhan mau. Tuhan sudah kirimkan jiwa-jiwa yang begitu besar untuk dituai. Tuhan sudah persiapkan semuanya. Bagian kita mempersiapkan diri kita untuk meresponi apa yang Tuhan berikan. Kita sama-sama bangkit untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya kita semua akan dipakai Tuhan luar biasa kalau kita mau bangkit bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.